Halo Bester Stikes Telogorejo, kembali lagi dengan saya Ines di acara Ngobrol Santai Stikes Telogorejo Semarang. Nah, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Mbak Putri. Ya, bisa disapa terlebih dahulu, Mbak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri, saya dari bagian Unit Career Center dan Kemahasiswaan. Oh gitu, berarti ngurusin tentang mahasiswa-mahasiswa nih ya Mbak ya? Iya, betul. Gitu. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai mengenai UKM di Stikes Telogorejo Semarang Mbak. Gitu. Nah, soalnya kan ini banyak nih Mbak, saya di chat sama teman-teman Mahasiswa ya? Ya, calon mahasiswa yang mau baru masuk ke sini. Itu tanya, di Stikes Telogorejo tuh ada UKM nggak sih Mbak? Kayak gitu tuh. Nah, gimana Mbak? Ada nggak UKM di Stikes Telogorejo? Oke, jadi di Stikes Telogorejo sendiri ini ada UKM ya teman-teman. UKM sendiri kan ini kan singkatan dari Unit Kegiatan Mahasiswa. Nah, teman-teman di sini bisa memilih di Stikes Telogorejo ini kita punya 9 jenis UKM. Itu ada yang pertama ada foto videografi, ada bahasa Mandarin, ada bahasa English Club, itu bahasa Inggris. Lalu ada senam aerobik, ada tari, ada paduan suara, lalu ada leadership dan public speaking, ada promosi kesehatan, dan yang terakhir ada pencaksilat. Gitu ya, berarti banyak sekali ya untuk UKM sendiri di Stikes Telogorejo gitu. Jadi untuk teman-teman nih yang mau ikut UKM untuk, berarti kalau di Stikes Telogorejo itu kan namanya UKM, tapi betul. Kalau di SMA dulu itu yang biasa disebut dengan ekstrakurikuler gitu ya, bedanya di situ gitu. Nah, jadi teman-teman bisa mengikuti UKM tersebut. Nah, ini untuk UKM sendiri itu mahasiswa wajib ikut UKM atau boleh ikut, boleh enggak gitu Mbak? Oke, untuk di Stikes sendiri ini ada ketentuan baru. Ini mulai berlaku mulai tahun lalu. Jadi ada satu UKM wajib jadi mahasiswa boleh memilih satu UKM wajib sama 2 pilihan. Gitu. Nah, untuk wajibnya ini dibedakan. Jadi per tingkat tuh beda-beda. Jadi tingkat pertama itu yang wajib mereka mengikuti English Club. Oh, wajib kalau English Club. Wajib. Kalau tingkat kedua wajibnya mengikuti promosi kesehatan. Kalau tingkat ketiga ikutnya leadership dan public speaking. Itu yang wajib aja itu. Nah, sedangkan selain wajib ini mereka bisa memilih pilihan yang lain gitu. Oh, gitu. Berarti ada yang wajib harus diikutin dan setiap tingkat itu berbeda-beda gitu. Tapi kalau ada pilihan kedua juga mereka boleh milih 2 atau milih 3 berarti betul. Ya. Kalau mau ikut satu aja, ikut yang wajib aja, itu boleh nggak sih? Boleh kok, nggak apa-apa. Oh boleh. Yang penting yang wajib ini harus diikuti. Soalnya wajib ini termasuk syarat mereka pemberkasan wisuda. Jadi nanti kan untuk peserta ini mereka kalau misalnya ada ketentuan kalau misalnya minimal kehadirannya 75%, itu mereka akan dapat sertifikat. Sertifikat UKM. Nah, sertifikat UKM ini nanti akan jadikan pemberkasan wisuda kayak gitu. Oh, gitu. Berarti harus diikutin karena untuk persyaratan wisuda. Betul. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman itu untuk UKM di Stikes Telogorejo Semarang. Kayak gitu. Nah, untuk pencak silat sendiri Mbak, untuk pencak silat sendiri itu biasanya diikutin oleh laki-laki aja atau perempuan juga bisa ikut? Bisa kok. Banyak perempuan yang minat juga, gitu. Jadi nggak cuma hanya laki-laki aja. Ya kemarin kan juga banyak saya lihat di Instagram Stikes Telogorejo itu banyak mahasiswa juga yang berprestasi di bidang akademik, terutama di pencaksilat itu banyak sekali yang mendapatkan itu. Ada juga yang kemarin dari juara nasional juga juara 2 nasional. Kayak gitu. Berarti itu untuk latihannya sendiri di Stikes Telogorejo atau di luar Mbak? Biasanya kalau misalnya yang para atlet ini kebanyakan mahasiswa ini kan biasanya mengikuti klub lain tuh. Tapi di Stikes kita juga menyediakan. Itu biasanya kalau untuk pencaksilat sendiri mereka latihannya setiap hari Selasa sore. Oh, Selasa sore. Nah, itu untuk yang pencaksilat. Nah, untuk yang lainnya, untuk ekstrakurikuler yang lainnya, itu dilaksanakan di Stikes Telogorejo atau ada juga yang di luar di Stikes Telogorejo juga gitu? Semuanya dilaksanakan di Stikes Telogorejo sih. Oh, berarti jadi nggak ada yang di luar. Gitu. Nah, untuk jadwalnya sendiri nih, untuk jadwalnya sendiri kan mungkin untuk jadwal UKM-nya nanti gimana?
apakah ada yang pagi atau sore, terus untuk harinya gimana, apakah itu ada yang bentrok atau yang gimana, itu gimana Mbak untuk penjadwalan UKM-nya sendiri? Nah, untuk penjadwalannya sendiri ini karena kita mengantisipasi mahasiswa kan biasanya selesai kuliah rata-rata sore ya. Jadi biasanya kita mulai adakan UKM tuh mulai dari jam 3 sampai malam. Biasanya iya gitu. Tapi jadwalnya itu tergantung sama kesediaannya pelatih. Jadi kayak tiap minggu tapi kita atur harinya tetap sama, tapi untuk jamnya kemungkinan akan dikonfirmasi lagi sama pelatihnya kayak gitu. Tapi tetap rentang waktunya dari jam 3 sampai jam malam begitu. Oh gitu. Iya. Tapi harinya beda-beda. Harinya beda-beda. Iya, betul. Oh gitu. Jadi untuk yang teman-teman nanti mau ikut Pancasilat tadi di hari Selasa. Terus habis itu mau ikut juga untuk band. Iya. Nah, itu berarti harinya beda juga? Iya, beda juga, betul. Gitu. Nah, untuk teman-teman nanti bisa mengikuti UKM di Stika Strogorejo Semarang gitu. Iya. Nah, tadi kan ada 9 UKM di Stika Strogorejo sendiri. Nah, itu biasanya setiap UKM bisa mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada di luar gitu nggak sih Mbak? Di luar dari Stika Strogorejo maksudnya. Iya. Itu pernah mengikuti nggak? Oh, kalau itu banyak yang pasti. Karena mahasiswa kita kan termasuknya emang semuanya aktif dan mau untuk mencari-cari info tentang lomba. Itu tuh lombanya pastinya di luar dari Stika Strogorejo. Nah, untuk perlombaan sendiri biasanya tetap kita fasilitasi dari awal pendaftaran sampai nanti mereka kayak latihannya sampai nanti persiapan untuk ikut lombanya gitu. Oh gitu, berarti mereka bisa mencari kegiatan perlombaan tersebut. Iya, betul. Terus habis itu nanti bilang ke saya biasanya, ke Mbak Putri. Habis itu nanti dibantu untuk pendaftarannya dan betul. untuk biaya-biayanya dan latihannya itu nanti akan kita fasilitasi dari Stikas. Oh gitu, gitu. Jadi nggak harus dari Mbak Putri ngasih info ke mereka ada perlombaan A, ada perlombaan B, tapi mereka juga bisa aktif untuk mencari informasi gitu. sendiri ya. Oh gitu. Nah, untuk teman-teman nih biar lebih berprestasi lagi untuk meningkatkan prestasinya, jadi bisa mengikuti atau mencari informasi di luar. Gitu. Betul. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak. Oke. Untuk manfaat sendiri dari UKM di Stika Strogorejo ini apa aja sih Mbak? Kalau untuk manfaat sebenarnya memang banyak sekali ya. Tapi mungkin salah satunya itu bisa mengembangkan minat dan bakatnya mereka sendiri. Juga menyalurkan apa yang udah mereka suka, apa yang mereka gemari gitu kan. Untuk bisa kita olah lagi skillnya. Nanti kalau misalnya mereka emang udah jago, kita bisa ikutkan untuk perlombaan juga. Nah, kalau misalnya mereka berprestasi kan juga akan membawa nama baik untuk Stika Strogorejo sendiri gitu ya. Selain itu kan mereka juga punya pengalaman di luar betul. juga kan untuk ini bisa berinteraksi dengan yang lain, menjalin relasi, menambah relasi juga ya. Gitu. Nah itu untuk UKM sendiri di Stika Strogorejo Semarang. Nah untuk teman-teman nih yang tertarik untuk daftar di Stika Strogorejo, silahkan daftar di pmb.stikastrogorejo Semarang. Nah kita juga punya banyak promo-promo menarik nih Mbak untuk penerimaan mahasiswa baru di Stika Strogorejo Semarang. Gitu. Jadi buruan teman-teman langsung aja daftar di pmb.stikastrogorejo.ac.id. Gitu. Nah sekian ngobrol santai pada hari ini. Terima kasih Mbak Putri atas waktunya. Sampai jumpa di acara ngobrol santai selanjutnya. Untuk teman-teman jangan lupa like, subscribe, and comment YouTube ini. Sampai jumpa di ngobrol santai selanjutnya. Iya.